Halo, selamat malam semua. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang yang terjadi baru-baru ini terjadi tentang IHSG dan proyeksi ke depan. Kita tahu bahwa belakangan ini IHSG amat banget terdampak sama Pilpres US. Jadi Pilpres US itu saat ini terjadi antara Demokrat dan Republikan. Incumbent yang kita tahu Donald Trump itu merupakan presiden US yang paling nyentrik, yang paling ekstrim sepanjang sejarah. Dengan Twitternya, dengan trade war-nya. Jadi kita tahulah bahwa volatility itu tinggi banget di mata investor ketika Donald Trump memimpin. Saat ini Joe Biden sah, menang 290 kursi suara dia dapat dengan electoral vote. Jadi udah resmi. Beberapa negara seperti Presiden Jokowi hari ini juga mengucapkan selamat kepada Biden. Nah, pertanyaannya perbedaan antara Biden dan Trump itu apa sih? Nah, kalau kita lihat, yang paling penting, Biden itu dia kurang berpihak sama pengusaha besar. Dia rencana untuk menaikkan tax atau pajak. Jadi logikanya kalau seandainya kita nih pengusaha di Amerika nih, kita bakal nggak seneng nih kalau seandainya Biden kepilih. Karena selama ini saya udah enak-enak bayar pajak, kena pandemi, pendapatan menurun, entar sekarang lu harus naikin pajak gua lagi. Gue makin berat dong, earning gue makin jelek dong. Sementara kalau Trump kebalikan, dia mau pangkas pajak lagi. Nah, jadi pertanyaannya, bagus nggak? Siapa yang lebih bagus, Biden atau Trump? Kalau untuk Amerika, lebih bagus Trump yang kepilih. Tapi kalau untuk kita, Asia, emerging market, lebih bagus Biden kepilih. Kenapa? Karena uang di seluruh dunia, contohnya kita fund manager itu hanya akan berpindah dari yang returnnya rendah ke return tinggi. Sekarang kalau seandainya return di Amerika rendah, potensinya kenapa rendah? Karena Biden akan meningkatkan tax kan. Jadi ekonomi bakal agak pelan. Perusahaan-perusahaan besar earningnya bakal tertahan. Dari laporan keuangan neraca bakal agak berkurang karena dia bakal menaikkan tax. Sehingga uang bakal lari dari fund manager segala macam bakal lari ke emerging market. Mending saya invest di Jepang, di China, di India, di Indonesia, di Singapura daripada di Amerika lagi. Karena returnnya lebih gede. Belum lagi quantitative easing. Quantitative easing ini printing money. Kalau bahasa pasarnya cetak uang. Jadi Demokrat itu merencanakan stimulus sebesar 30-an ribu triliun. Jauh lebih besar daripada yang diajukan sama Trump. Jadi ketika kita tahu hukum ceteris paribus, ketika suatu barang suplainya lebih besar, maka harganya akan melemah. Ini nggak hanya berlaku untuk produk dan jasa, tapi juga terhadap mata uang. Jadi, jika stimulus yang diajukan Demokrat disetujui di tahun 2021, maka jumlah dolar akan meningkat, DXY akan menurun, rupiah ada potensi menguat. Ketika rupiah potensi menguat, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini adalah MSCI. Nah, MSCI ini merupakan indeks luar. Jadi saham-saham yang ada di seluruh dunia, fund manager yang tajir-tajir ini, yang gede-gede, mereka mau masukin ke negara mana dulu? Mereka bisa acuannya itu yang paling terkenal adalah MSCI. Kita perhatikan, GDP kita itu sebenarnya top 4 loh. India, Brazil, Meksiko, abis itu kita. Tapi secara weighting, kita di urutan ke 8. Ini menyedihkan. Secara GDP kita nomor 4. Tapi dari weighting kita nomor 8. Nah, saat ini kalau nggak saya nggak salah, correct me if I'm wrong, yang punya data Bloomberg atau MSCI, Indonesia saat ini sekitar 1,5%. Jadi seandainya saya fund manager, saya punya uang 100 triliun, ketika saya mau invest ke negara Indonesia, porsinya maksimal ya 1,5%. Bayangkan kalau dinaikkan jadi 3% doang. Maka itu bakal amazing banget. Nah, jika saat ini kita tahu Indonesia dalam posisi underweight. Underweight itu aslinya weightingnya diturunkan. Jadi uang yang ada di Indonesia ditarik-tarik dulu. Karena lu porsinya lu kalah sama negara lain. Dipindahin ke negara yang weightingnya gede. Jika kita bisa naik ke neutral aja, apalagi overweight, maka bayangkan uang yang selama ini keluar dari IHSG selama 1 tahun ini, kalau kembali full, wow itu gila, tahun depan kita bullish banget. Apalagi kita tahu ketika Biden menang, fund bakal larikan uangnya ke emerging market. Semoga kita bisa di-upgrade ya jadi neutral. Secara GDP kita strong banget, number 4. Tapi secara weighting kita masih rendah. Nah bayangkan ketika GDP kita bisa dipertahankan, weighting kita dinaikkan, maka tahun depan adalah tahun yang paling tepat untuk investasi. Buat teman-teman yang kemarin corona nggak sempat belanja, tahun inilah kesempatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya harus beli sahamnya apa? Sahamnya kan ada 500-an. Jadi MSCI itu
mengcover kurang lebih 80% stok yang ada di Indonesia atau 85% saya lupa. Kita seandainya fund masuk ke suatu negara, dia bakal pilih saham yang paling topnya dulu, yang weight-nya paling gede, yang likuiditasnya paling tinggi, yang market cap-nya paling bagus. Kalau di luar negeri, rata-rata saat ini sahamnya tech. Kita tahu ada FANG, contohnya FANG itu Facebook, Apple, Microsoft, seperti yang Tencent segala macam. Kalau Jack Ma ini kemarin perusahaannya itu nggak jadi IPO ya karena ada masalah dengan regulasi di China. Itu sebenarnya bagus buat kita karena uang dari fund manager yang sudah siap-siap masuk untuk beli sahamnya Jack Ma itu gagal, jadi bakal dialihkan ke tempat lain, nggak mungkin dibiarin nganggur. Nah, kita nggak punya tech, tapi kita punya, ini website IDX, kita punya finance. Finance itu paling gede. Jadi habis finance itu consumer good. Consumer good kita tahu ada Cepin, ada Tekim, INKP. Selanjutnya itu ada infrastruktur. Infrastruktur seperti Telkom masuk infrastruktur ya. Waskita, Adi, selanjutnya ada basic industri. Sorry, consumer goods bukan consumer good, ini consumer ya, defensif. Jadi basic industri yang Cepin, yang Tekim, Cepin, INKP, Weton, WSBP, SMGR. Kalau consumer good ini kita ada KLBF, ada UNVR, ada SIDO. Kalau trade ini contohnya ERA, LPPF, RALS, Property, SMRA, BSDE, SMRA yang baru SLQ45, Miscellaneous Industri contohnya kayak TPIA segala macam. ASI juga kalau nggak salah Miscellaneous ya, mining kecil, agri kecil. Nah, fund kalau masuk kira-kira kemana? Betul, pasti finance dulu karena dia paling gede. Nah, finance yang paling gede itu kita tahu ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom juga oke, UNVR, ASI, HMSP, TPI nya gede-gede ya, BNI. Nah, sekarang bagi saya kalau seandainya kita pengen investasi ya kita boleh pegang banks dulu karena banks itu nomor 1 weightingnya. Nah, pertama banks yang akan saya bahas itu bukan yang paling gede, BBKP, karena sebelum BBTN, karena di video sebelumnya tanggal 25 Oktober itu saya sempat bahas BBTN. Dia rally ketahan di neckline, dia bakal turun dulu kata saya. Dia bakal turun ke dekat neckline, kemudian dia bakal jebol. Nah, kita lihat ini OLT saya ya, nggak bohong-bohong. BBTN dia break. Jadi ketika saya bilang dia akan turun, tuh dia turun. Sampai ke neckline dari sini, cup and handle yang di sini. Kalau kemarin gambarnya begini. Dia bakal turun ke sini, tuh dia benaran turun. Habis itu dia break dari trendline ini. Selanjutnya gimana? Ini candle ini tolong diabaikan karena ini MOCK trading ya, jadi simulasi trading. Jadi simulasi trading aja udah nunjukin kalau dia bakal break. Ini selanjutnya ada ini bukan continuous pattern. Jadi pattern di dalam pattern ini juga cup and handle. Jadi di dalam pola bullish di yang kecil ini dia sedang membentuk handle sebenarnya. Kalau break targetnya adalah 2.500. Angka breaknya itu di kisaran 1.600. Jadi kalau mau investasi, ini menarik karena BBTN ini baru pertama kali dia jebol dari downtrend lainnya sejak tahun 2018. Selama 2 tahun dia downtrend, dia break hari ini. Bertunjuk bahwa tahun depan itu kita bullish. Next adalah BBCA. Nah, BBCA ini saat ini ada pola ascending triangle. Ini diabaikan dengan target, dengan neckline itu di 33.000 ya. Ya 33.000. Target kenaikannya ada di sepanjang ini. So, dia bisa kembali all time high. Apakah mungkin? Kita tahu fundamentalnya itu mungkin banget BCA bisa di atas 40.000. Jadi kalau seandainya you mau buy sekarang, jadi di candle ini kan sekarang kan posisinya berarti di 31.400, 500 lah. Kalau dia koreksi ke 30.000 atau ke EMA 200-nya beli, ntar dia bakal ke sini break. Hanya nunggu waktu. November sih mungkin kita bakal agak keterombang-ambing ya. Ada drama-drama sedikit sebelum akhirnya bull di Desember dan 2021. Selanjutnya ada Bank Mandiri. Ini kita lihat technical doang ya. Nah, Mandiri saat ini diabaikan. Dia juga punya pola yang sama. Di sini dia ada cup and handle atau double bottom. Ini kita anggap cup and handle deh. Dia koreksi masih mempertahankan neckline-nya, kemudian dia naik perlahan. Ini abaikan, sorry, sampai di sini. Jadi kalau dia bisa lewat dari
neckline ini di 6350, target kenaikan Bank Mandiri itu ada di candle yang ini nih sebenarnya nih. Tuh sama persis itu di 90-an 9.000 ya. Fibonacci dia juga mendukung, jadi neckline-nya itu 0,618 atau 61,8% itu golden ratio ya. Jadi itu yang ditemukan sama Leonardo da Pisanu. Jadi angka break-nya itu ada 6.400. Ketika dia berhasil menembus 6.400, maka itu menjadi titik kunci bullish untuk Bank Mandiri. Selanjutnya Bank BNI. Tuh bayangkan, jadi ini diabaikan dulu ya. BNI saat ini bergerak di dalam uptrend line channel. Jadi dia sebentar lagi bakal menyentuh. Jadi ini MOCK trading aja udah kasih lihat ya kalau dia bakal nyentuh ini ya. Lucu juga ini. Jadi pola yang saya bisa temukan saat ini, dia uptrend channel, jadi dia bakal nembus MA200, ini terakhir posisinya di sini, dia bakal nembus MA200 ke sini. Dia BNI ini termasuk yang paling tertinggal ya, karena dia ada masalah dengan manajemen, dia lagi benerin manajemen. Kalau manajemennya udah beres, BNI ini yang upside-nya paling potensial menurut saya, karena dia ketinggal banget. Yang lain udah lewat MA200, dia baru nyentuh. Nah, target kenaikan BNI di tahun depan itu 7.500. Tahun depannya saya nggak bilang Desember tahun depan ya, itu potensinya di awal-awal juga bisa kok. Nah, 7.500 jika kita tarik Fibo dari sini. Tuh, dia pas banget di Fibonacci 0,618 atau 61,8%, 7.500. Jadi Fibonacci ini bagi sebagian orang dibilang angka Tuhan. Kenapa cocok dengan saham? Ya sebenarnya saham itu juga pergerakan dari manusia kan, berdasarkan momentum. Jadi reliable banget sebenarnya. Fibonacci ini salah satu alat utama saya dalam analisa. Selain dari chart pattern, VPA, dan indikator. Indikator ya tambahan aja lah. Nah selanjutnya saham lain. Terakhir kali saya webinar bareng Bro Bernard, CEO Sukor Sekuritas, itu saya mengatakan bahwa Telkom punya potensi terbentuk double bottom. Yang ini kalian abaikan. Jadi setelah saya bilang ada potensi double bottom, beneran double bottom hari ini. Tapi ini MOCK sayangnya. Dia tembus 200 ini mah mustahil banget lah bisa begini. Jadi kayaknya nih simulasi trading, orang banyak yang beli Telkom nih, semua pada view bullish di Telkom. Moga-moga bukan karena omongan saya ya. Jadi saat ini dia ada potensi double bottom kecil di sini. Ini posisi terakhir. Dengan resisten di kisaran 2830, kalau dia break, dia bakal ke sini. Dia juga udah break dari downtrend line. Di sini break, di sini dia juga break. Nah, penurunan Telkom saat ini itu sebenarnya make sense karena laporan keuangannya biasa aja. Enggak mengalami pengikitan yang jauh banget. Selanjutnya dia juga ada masalah dengan price war. Ingat, Omnibus Law tahun depan ada kemungkinan potensi bahwa pemerintah akan mengatur price war. Jadi telekomunikasi ini nggak boleh price war lagi dan ada potensi merger and acquisition karena server yang terpusat dengan pemerintah. Saya nggak bahas fundamental itu di sini. Pertanyaannya adalah saya pernah membuat suatu teori di mana IHSG ketika terjadi merger and acquisition, sahamnya bakal naik gila-gilaan. Nggak peduli LK-nya jelek, nggak peduli itu perusahaan bagus atau enggak, ketika ada merger and acquisition, potensi 80% lebih itu saham bakal naik kencang. Kita tahu belakangan ini ada BBKP dengan Kokmin kan. Ada BRIS dengan anak-anak perusahaan Syariah semua merger and acquisition. Tahun-tahun lalu kita ada SMGR. Tahun-tahun lalu juga ada BNLI mau dibeli. Nah, double bottomnya di mana sih? Ini memang sebenarnya bentuknya nggak ideal. Nah, seperti ini. Permasalahan Telkom sebenarnya di mana sih? Dia itu selalu dibuang sama asing. Kita tahu posisi kita underweight. Telkom juga salah satu yang paling besar. Maka dari itu, saat ini resikonya itu kecil banget Telkom. Saya pernah katakan di webinar kemarin, lu tinggal di sini tinggal buang. Selanjutnya beli di 2000. Potensinya ke sini. Kemudian target kenaikannya dia bisa sampai ke 4.500. Nah, saya coba tarik Fibo lagi. Tuh, kenapa saya bilang Fibo itu ajaib? Bayangkan, neckline dari double bottom, titik penting, titik kunci dari Telkom itu juga mentok di Fibonacci
atau 50%, 3.500. Maka dari itu Telkom saat ini kalau mau beli bui aja. Resikonya di sini ketika dia break dia bisa ke sini, EMA 200-nya masih di atas. It's okay. Saham-saham lain seperti Excel juga berpotensi ke EMA 200-nya sama. Yang menarik bagi saya selanjutnya itu properti ya. Kita tahu properti itu merupakan salah satu sektor yang diunggulkan dari Omnibus Law karena kepemilikan asing diperbolehkan di sini. Ini menurut saya adalah double bottom. Kemudian saya kadang sering diprotes nih, Pak, menurut teori double bottom itu terjadinya di bawah, bukan di atas. Ini kan posisinya di atas nih, habis itu ada double bottom. It's okay. Saya kalau nggak bilang ini double bottom, saya bisa bilang ini reverse box. Mau apa? Yang penting dari penamaan pola itu nggak ada masalah. Saya mau bilang, maaf nih ya, saya mau bilang ini pattern kelayang atau pattern dua bokong seksi itu urusan saya. Yang penting adalah titik kuncinya di mana. Itu aja. Jadi titik neckline dari SMRA itu ada di areal ini. 680-an, 685. Supportnya kalau jebol bisa di EMA 200 ataupun di 570-an. Jadi kalau untuk swing trader beli di sekarang juga nggak apa-apa. Di sini ini abaikan ya. Beli di sini turun cicil lagi sampai di sini, batasi stop loss di areal sini. Tahun depan potensinya bukan tahun depan sih, malahan Desember mungkin aja dia bisa sampai ke 870-an. Jadi ingat penamaan berdasarkan pengalaman saya, banyak buku yang mengatakan bahwa cup and handle itu selalu terjadinya di bawah kan. Selalu terjadi setelah ada tren yang sebelumnya. Ini cup and handle loh. Posisinya di bawah. Dia capai target lagi. Tuh, dia capai target. Ini cup and handle padahal. Jadi berdasarkan pengalaman, ini masih banyak terjadi di BBKP. Banyak saham yang saya temukan muncul pattern cup and handle di bawah dan dia bullish. Kemudian saya banyak diprotes. Pak, berdasarkan buku atau teori yang saya baca dimanapun, bahwa cup and handle itu continuous pattern, jadi harus ada tren bullish sebelumnya. Ya tapi saya banyak hit target dari sini. Jadi jangan pusingkan sama penamaan trader, jangan add penamaan pola, jangan pusing sama posisi suatu pola. Intinya ketika dia break suatu resisten, you harus tahu titik support dan resistennya di mana, targetnya kemana. Itu yang paling penting. Selanjutnya saham Ciputra. Ini saya bahas yang gede-gede aja ya. Kalau Ciputra dia terlihat udah break, meskipun volumenya masih kurang menjanjikan. Jadi untuk mengantisipasi kita batasi pembelian sampai di sini, batasi stop loss di sini. Target kenaikannya itu di 1000. Jadi apakah menarik? Ya menarik banget kalau menurut saya. Perhatikan volumenya semua gede-gede banget. Ini juga dengan pattern yang sama. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di satu sektor itu saham rata-rata patternnya kurang lebih. Jadi kalau teman-teman mau trading, maksimal 2 saham lah di sektor yang sama. Contohnya properti, saya udah punya CTRA atau SMRA, saya nggak beli BSD lagi. Ngapain saya beli semuanya? Kalau seandainya yang terjeblok, sektor lain yang manggung, ya portfolio saya bakal kegerus. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, November ini bakal masih ada gonjang-ganjing ya, karena kita harus tahu Trump itu inaugurasinya itu 20 Januari 2021. Dalam waktu 2 bulan berapa hari ini, Trump bisa aja melakukan manuver-manuver politik. Kita tahu dia itu presiden yang banyak akalnya. Kemudian banyak teman yang nanya soal MSCI rebalancing, karena November itu fund-fund gede itu lagi rombak-rombak porto, mana yang ditambah, mana yang dikurang. Nah, saya nggak bisa jelasin itu di sini terlalu panjang, karena nanti videonya jadi kepanjangan. Saya sarankan nonton video The Traders, itu Pak Hendro Mansuri, beliau juga merupakan seorang senior. Bisa nonton di situ tentang strategi trading. Yang saya simpulkan adalah MSCI rebalancing itu nggak ada yang pasti. Nggak ada saham yang contohnya di inclusion dia bakal naik terus. Di outside dia bakal turun terus. Enggak. Justru yang menarik selama ini adalah yang turun. Kenapa? Contoh. Ini saya kasih contoh aja ya. Seandainya Ciputra, nggak usah deh, kita Excel aja deh. Seandainya Excel dikeluarkan dari MSCI. Dia dari sini turun ke bawah. Effective date-nya seandainya
tanggal, kan efektif date-nya itu Desember ya, Desember awal ya. Jadi kita anggap di sini deh efektif date-nya. Dia bisa aja turun dulu, karena di sini dia udah turun. Kemudian ketika dia selesai buangannya, dia bakal naik. Biasanya saham yang dikeluarkan dari MSCI, ketika efektif date terjadi, dia bakal rally. Kalau itu saham yang bagus ya. Alasannya apa? Karena itu hanya masalah teknis bursa doang. Fund-fund gede lagi kurangin porsi di mereka. Tapi harus ingat, kita juga ada fund lokal yang bisa mengcover itu. Jadi permainan mereka sering seperti ini. Ketika ada satu saham yang dikeluarkan dari list MSCI, maka asing bakal keluar. Contohnya dia keluar pelan-pelan, keluar pelan-pelan, keluar pelan-pelan. Ketika bantingannya udah selesai, itu biasa di effective date itu bakal ada volume gede di MOC trading, mark on close. Jadi mereka beli atau eksekusi, jual, beli, itu di kamar gelap istilahnya, jam 2.50 sampai jam 3. Itu biasanya bakal volatile banget. Ada saham yang tiba-tiba ARB, ada saham yang tiba-tiba naik 10%. Kita sebagai retail nggak usah pusing lah sama hal itu. Intinya, know what you buy. Saham mana yang oke menurut kalian? Yang secara fundamentally oke. Itu paling penting. Selanjutnya kita lihat teknikalnya. Jadi MSCI nggak usah terlalu dipusingin. Jaga stop loss. Perhatikan saham-saham yang di-include dan exclude. Kemudian bisa nonton itu video cara mengantisipasinya gimana. Selanjutnya untuk saham-saham lain yang mau dibahas, itu saya biasa aktifnya di akun Stockbit. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Stockbit itu adalah platform media sosial khusus pemain saham. Saya user di situ, boleh add saya atas nama Michael Yo, atau di Instagram saya juga aktif _Michael Yo. Oke, sekian untuk video malam ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih.